Ya? Nggak logis. Ya, nggak logis. Belum 2 tahun masihan. Kalau beberapa bulan lagi begitu. Apa kuasa itu mampu membuat orang cepat lupa dengan perkataannya, kan? Kalau menurut leluhur kita ya Begitu ya. itu yang terjadi. Nah kalau gitu kita nggak akan pernah percaya pada pemimpin kita ke depan. Enggak, kita tetap harus bersangka baik. Tetap harus bersangka baik lah. Oke Kang Heri, terima kasih nih. Waktu Kang Heri disita banyak di sini ya. Kang, tadi kan juga kita diskusikan tentang ada respon. Cuma ada yang aktif, ya, melawan, ya, melawan itu banyak cara lah, melalui tulisan, melalui omongan, berbicara, bincang, atau bahkan dengan gerakan tadi ya, seperti yang Kang buat dengan teman-teman itu. Mulai dari cuma maklumat sampai jaga pemilu. Tapi kan juga ada yang pesimis ya. Bagaimana pesimisme ini? Nah, saya pikir, menguntungkan nggak? Oh, tidak menguntungkan. Kita tetap harus optimistik lah ya, optimistis. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sepanjang kita jangan membatasi diri untuk tidak bersuara. Jadi kita harus bersuara, kita harus melakukan sesuatu, tentu dalam koridor hukum yang ada, dan memberikan masukan-masukan dan kritik. Seperti juga waktu kami di Rembang ketemu Gus Mus bilang ya ini tugas kita untuk menasihati baik pemimpin maupun masyarakat. Jadi itu kuncinya. Kita menasihati, mengingatkan pemimpin dan masyarakat. Dan jangan berhenti. Jangan merasa cukup, capek, jangan lelah. Jangan lelah. Tapi di balik itu ada optimisme nggak? Optimisme harus terus ada, harus dijagalah. Optimisme harus terus dijaga. Harus. Harapan tetap harus diadakan. Tapi kalkulasi gimana ya? Ya, kalaupun misalnya ada kecurangan, ya kecurangannya diadili dengan baik, gitu ya, ditengahi dengan baik oleh baik Bawaslu maupun terutama MK ya. Mudah-mudahan MK-nya bisa lebih baik dari yang sekarang. Dan sekarang kan sedang berproses. Kemudian ya upaya yang lain adalah upaya dari masyarakat sendiri untuk bergerak menjaga optimisme itu. Nah kalau ternyata yang mewakili wajah sebagai tadi nepotisme politik dinasti tadi menang, dan menangnya benar-benar menang benar, betul, nggak ada kecurangan. Apa? Tetap upaya untuk bersuara, mengingatkan itu tetap harus kita lakukan. Tetap harus kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan akibat dari nepotisme ini. Apa nggak berlawanan dengan tadi prinsip akar? Jadi prinsip akar tadi mengatakan ketika ini nepotisme berkuasa, berarti kan timbul kenegatifan. Betul. Misalnya ekonomi kita tidak bisa berkembang. Betul. Jadi declining ya dalam pembangunan misalnya. Lalu kita tetap bersuara, berarti kan? Iya, tetap bersuara di situasi yang sulit tuh. Betul, tapi tetap mengingatkan itu tugas kita. Oke. Mengingatkan baik masyarakat maupun terutama pemimpin. Sudahlah, nepotisme berhenti di sini. Selanjutnya Anda tumpahkan semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu media massa kalau dulu dibedel, pokoknya sekarang dibeli, gimana coba? Ya, bikin lagi yang baru. Bikin lagi yang baru. Iya. Seperti ini, seperti forum keadilan kan turun naik, ya, hidup lagi. Jadi nggak boleh putus asa. Nggak boleh. Dibeli, buat lagi. Dibeli, buat lagi. Lama-lama cuan juga kan. Kan begini, kita bisa puasa 3 hari berturut-turut, kuat. Kita bisa hidup tanpa bergaul, menyendiri seminggu bisa. Tapi kita tidak bisa hidup 1 menit pun tanpa harapan. Itu. Jadi harapan tetap harus ada. Bersangka baik tetap harus dipelihara. Optimisme tetap harus ada. Tapi syaratnya adalah jangan berhenti untuk bersuara dan menasehati
Jangan-jangan ini prinsip hidup Kang Eri yang membuat Kang Eri tetap awet muda. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, tetap segar, tetap bisa naik tangga panjang. Memang di dalam budaya masyarakat kita kan, banyak mereka membuat berbagai macam cara untuk menyampaikan kritikan juga. Ada yang dengan gaya kalau di Jawa Timur itu palian namanya. Kalian. Kayak ludruk gitu kan, Nah, ya. saling menyindir. Saling menyindir. Menyindir. Ya. Nah ini kemudian dengan cara nyemonin atau ngerasanin ya. Ya. Atau di mana-mana itu memang jadi alat ya, jadi medium untuk mereka menyampaikan kritik kadang-kadang. Walaupun milenial sekarang udah lebih egaliter, ya, lebih lugas. Betul. Cuman bahasanya aja yang mesti disesuaikan. Ya, mereka kadang-kadang juga ini bahasa mereka bisa healing. Healing itu kan kalau di generasi saya kan, waduh, kita appointment dengan ini misalnya Pak, rumah sakit jiwa atau gimana gitu kan, atau meditasi gitu kan. Ya. Mereka enggak. Healing itu ya ini buang uang bayar kopi di kafe itu ya. Iya. Ketemu temennya ngobrol itu healing. Healing. Gemoy. Oh, gemoy. Kita nggak ngerti itu gemoy itu apa. Gemoy. Kalau orang tua, kata anak saya ini, kalau orang tua gemoy itu nggak tahu diri kata dia. Bukan gemes ya, bukan? Iya, nggak orang tua yang menggemoy, kan dia menggemoy, ya, melakukan gemoy ya. Bagian dia nggak tahu diri. Oh, nggak tahu diri. Oh, bahasa dia bukan tua, nggak tahu diri, baby boomers juga dia. Baby boomers gemoy. Iya. Kalau yang Gen Z gemoy itu menurut dia, ya itu generasi kami. Nah ini kadang-kadang kita menganggap generasi milenial, generasi Z itu cukup dengan cara merangkul mereka, mewakili mereka dengan sesama usianya, atau seakan-akan bergaya hidup seperti mereka. Padahal mereka nggak mau gitu juga. Enggak ya? Enggak juga. Menggunakan bahasa mereka aja udah cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Kadang-kadang mereka itu punya sendiri. Punya mindset sendiri. Yang mereka nggak mau diatur juga. Nggak mau diatur. Tapi yang pasti mereka ini sosnya global. Ya itu sosnya global. Global banget. Jadi kalau di Amerika ada kritik soal calon pemimpin model A, itu akan dipahami sama oleh generasi kita. Benar. Dia nggak mau pemimpin seperti ketika muak dengan Donald Trump. Betul. Itu dia akan muak juga sama dengan kelakuan pemimpin kita yang model Donald Trump. Betul. Karena sos mereka sama sekarang. Betul. Kalau dulu saya kan beda itu. Beda. TVRI, itu pun beda-beda, Surabaya, Bandung, Jakarta. Radio Australia. Ya. Baru agak mendingan lah. Luar negeri dikit ya. Ya. Tapi sebatas suara. Sekarang suara dan gambar. Visual. Dan ini coba, dulu kita harus masuk ke televisi, itu kalau nggak cantik banget, jelek sekalian. Ya kan? Betul. Sekarang dengan YouTube kan enggak. Siapa aja bisa. Enggak ada standar itu lagi. Enggak ada. Setiap orang bisa. Bisa. Dan filosofinya adalah frekuensi, artinya kerajinan. Orang rajin enggak? Konsisten enggak? Siapapun yang rajin dan konsisten di dunia broadcast hari ini, itu yang akan mendapatkan diterima. Ya. Nah ini yang tadi mungkin banyak pemimpin kita nggak paham ya. Nggak paham. Sok-sok paham. Kayak banyak sekarang partai yang dulu pun serius jadi joget-joget. Iya. Iya kan? Jadi dianggap dengan TikTok joget view-nya naik, berarti pemilihnya naik gitu ya. Padahal penontonnya belum tentu milih itu. Belum tentu milih. Terlalu simpel ya? Terlalu simpel. Nah, saya maksud tadi, pemimpin yang kemudian khilaf menganggap rakyatnya bodoh. Kalau dianggap tidak satu. Betul. Saya yakin kan, mungkin Kang Eri bisa menambahkan, apakah pendidikan formal itu ini tingkatannya sama dengan tingkatan tata nilai? Enggak. Hati nurani mereka misalnya. Kita bisa mengukur hati nurani mereka dari angka pendidikan formal misalnya. Enggak. Sekarang lulusan SMP, SMA pun pengetahuannya cukup luas berkat teknologi itu.
Ya. Jadi saya kira underestimate itu. Ya. Underestimate. Termasuk kemiskinan. Apa kalau orang miskin tidak punya hati nurani misalnya? Belum tentu. Gitu kan? Belum tentu. Karena saya lihat di masyarakat dunia lain pun seperti itu. Iya, Ya. betul. Ini perkembangan global. Bukan karena dia kondektur kereta lalu mudah kita kasih tip. Enggak. Bilang sorry cukup saya nggak mau. Betul. Betul ya? Betul. Itu. Di masyarakat Jawa Barat juga begitu ya? Mulailah. Ya. Sudah mulai. Jadi Kang Eri selain optimis, punya kalkulasi, harapan, dan yakin tadi, apalagi yang buat bisa menghadapi pesimisme ini? Jangan lelah untuk bercerita. Tidak boleh lelah. Ini kegiatan seperti ini harus diperluas lah dengan menyebarkan optimisme. Ya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita punya niat baik. Ya. Dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti tetap punya niat baik lah. Dan kita percaya. Walaupun dia punya kepentingan, ya oke lah punya kepentingan. Tapi niat baik untuk menyejahterakan masyarakat itu harus tetap menjadi prioritas utama ya. Ya. Kang Eri mau ngomong bahwa Vox Populi, Vox Dei itu masih ada lah ya. Wajib ya. Harus dijaga. Ya. Karena ketika Vox Populi itu salah, berarti Vox Dei nggak ada lagi tuh. Itu Vox Dei-nya marah. Populi nggak ada, Dei-nya hilang kan. Tapi katanya orang Jawa kan Gusti Allah ora sari. Ya. Tuhan tidak tidur. Betul. Dia akan tahu itu dan mengingatkan kita senantiasa. Ya. Oke Kang Eri, kita akan masuk segmen terakhir. Terima kasih. Ya. Satu, mencintai pekerjaan Anda. Apapun pekerjaan itu. Cintai. Ya. Mencintai itu artinya ya Anda mendalami, kemudian mencari hal-hal baru, sedemikian sehingga Anda bisa mencintai pekerjaan Anda. Yang kedua, integritas. Dijaga. Integritas itu bukan hanya nilai, bukan hanya jujur. Ya jujur nomor satu. Nomor dua, kukuh pada prinsip. Ya, teguh pada prinsip.